Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Raffi di Abdul Raffi Channel. Pada kali ini yang akan kita bahas masih tentang matematika, di mana yang akan kita bahas ini adalah materi baru, yaitu tentang bunga majemuk dan anuitas. Untuk di kurikulum Merdeka ini diperoleh di fase F, yaitu untuk kelas 11. Nah, video ini adalah bagian pertama atau part 1 dari materi bunga majemuk dan anuitas. Tentunya masih ada juga bagian-bagian selanjutnya yang akan kita bahas terkait dengan bunga majemuk dan anuitas. Untuk itu, ikuti terus Abdul Raffi Channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, kita mulai pembahasan tentang bunga majemuk dan anuitas. Yang kita bahas pada pertama ini atau part 1 ini adalah tentang bunga majemuk. Apa sih bunga majemuk itu? Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Pak Andi menyimpan uang di bank dengan suku bunga tertentu. Kemudian setiap akhir periode, bunga yang diperoleh Pak Andi tidak diambil. Maka bunga itu akan bersama-sama modal. Dalam hal ini simpanan, untuk kasus ini simpanan, boleh juga bisa berupa pinjaman, ya. Tapi untuk kasus yang contoh soal ini karena Pak Andi menyimpan uangnya di bank, jadi modal yang dimaksud di sini adalah simpanan. Menjadi modal baru yang akan berbunga pada periode berikutnya. Bunga yang diperoleh nilainya menjadi lebih besar dari bunga pada periode sebelumnya. Hal ini karena nilai modalnya menjadi lebih besar dari nilai modal awal. Proses bunga berbunga pada ilustrasi ini dinamakan bunga majemuk. Nah, ini ilustrasinya yang disertai dengan pengertian sederhana dari bunga majemuk, yaitu proses bunga berbunga. Oke, kita perkuat lagi ilustrasi ini dengan contoh. Pak Andi meminjam uang di bank untuk modal usaha sebesar 40 juta rupiah dengan bunga majemuk 4% per tahun selama 3 tahun. Pak Andi mendapatkan rincian pinjaman yang harus dibayarkan di akhir tahun ketiga seperti pada tabel di samping. Nah, ini tabel dari bank yang memuat periode pelunasan atau rincian pinjaman yang harus dibayarkan oleh Pak Andi selama 3 tahun. Di tahun awal peminjaman, ini tahun 0, ya, bunganya belum ada, pinjamannya itu 40 juta rupiah. Nah, di tahun pertama, akhir tahun pertama atau akhir periode, itu dia mendapatkan bunga 1.600.000 rupiah. Diperoleh dari mana? 40 juta dikali dengan 4%, itu 1.600.000. Akhirnya pinjamannya itu menjadi 41.600.000 rupiah. Ini ditambahkan dari 40 juta tambah 1.600.000. Nah, di akhir tahun kedua atau periode kedua, pinjaman di akhir atau modal di periode pertama ini berbunga lagi. Ini dikalikan dengan 4% menjadi 1.664.000 rupiah. Nah, hasilnya sisa pinjamannya atau pinjaman yang harus dilunasi oleh Pak Andi adalah di periode kedua adalah 41 juta, 43 juta, 43 juta, 264.000 rupiah. Seterusnya di periode ketiga diperoleh 1.730.560 rupiah dari 43.264.000 dikali dengan 4%. Akhirnya pinjaman yang harus dilunasi oleh Pak Andi di akhir atau selama 3 tahun itu adalah 44.994.560 rupiah setelah pinjaman awal ditambah dengan modal-modalnya. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah mencari bunga di akhir periode tertentu, ya,
besar bunganya dikenakan oleh bank atau koperasi atau yang lainnya. Nah, selain bunga, kita juga akan mencari pinjaman di akhir periode tertentu. Nah, itu yang kita akan bicarakan di video kali ini. Nah, kita lanjut. Ini rumus besarnya bunga pada akhir periode QN. Yang tadi yang kolom sebelah kiri, ya, rumus besarnya bunga. Ini akan kita tentukan rumusnya. Kemudian besarnya pinjaman, ya, pinjaman akhir di periode tertentu. Nah, rumus besarnya bunga pada akhir periode TN atau BN, yaitu BN sama dengan I kali 1 tambah I pangkat N kurang 1 kali MO, nah, M0. Keterangannya, BN ini adalah bunga periode QN atau akhir periode ke N. I di sini adalah suku bunga per periode ini dalam bentuk persen, jadi per 100 suku bunganya. Kemudian MO-nya ini, M0-nya ini adalah modal awal yang ditabung atau yang dipinjam. Sedangkan N di sini itu adalah periodenya. Kemudian rumus yang kedua yang akan kita sering pakai adalah rumus modal akhir pada periode QN. Modal di sini tadi yang dimaksud modal adalah simpanan atau pinjaman. Akhir pada ya, jadi modal akhir pada periode QN atau MN. Itu dirumuskan MN sama dengan M0 atau MO dikali dengan 1 tambah I pangkat N. Keterangannya masih sama seperti ini. MN adalah modal akhir setelah periode QN, akhir periode QN. I-nya masih juga seperti ini, suku bunga per periode, kemudian N-nya ini adalah periode. Nah, di sini ada yang harus hati-hati, sangat perlu diperhatikan mengenai ini. Jadi, catatannya I dan N harus dalam satuan periode yang sama. Jadi, I dan N harus dalam satuan periode yang sama. Kalau suku bunganya I-nya ini dalam periode bulan, maka N-nya juga harus mengikuti. Ya. Jika satuan I dan N tidak sama, maka satuan N yang diubah menjadi bentuk satuan I. Ya. Jadi jika I-nya ini tahun, kemudian N-nya bulan, ya, maka disesuaikan satuan N-nya. Ya. Oke, kita lanjut di contoh soal. Pak Andi menabung uangnya di bank sebesar 15 juta rupiah dan bank memberikan bunga 8% per tahun. Jika bunga tidak pernah diambil dan dianggap tidak ada biaya administrasi bank, tentukan tabungan Pak Andi setelah 5 tahun di bank tersebut, kemudian B-nya besar bunga yang diperoleh setelah 4 tahun. Oke, kita jawab dengan menerapkan dua rumus yang tadi. Jawab A, yaitu yang ditanyakan adalah tabungan Pak Andi setelah 5 tahun di bank tersebut. Berarti ini adalah mencari modal, ya, pada akhir periode QN, jadi MN. Ya. MN sama dengan M0 1 tambah I pangkat N. Nah, di sini M5 karena N-nya periodenya 5, berarti 15 juta dikali 1 tambah 0,08 pangkat 5. M5 sama dengan 15 juta kali 1,08 pangkat 5. Ya. Ada di beberapa soal tertentu, misalnya di soal ujian nasional, yang nilai dari perpangkatan ini 1,08 pangkat 5 ini biasanya sudah disiapkan nilainya dalam bentuk tabel bantu. Nah, M5 di sini 15 juta 1,0 kali 1,08 pangkat 5, M5 sama dengan 15 juta kali 1,469. Maka hasilnya M5 atau tabungan Pak Andi setelah 5 tahun di bank tersebut adalah 22.035.000 rupiah. Ini dengan catatan tadi bunga yang diberikan adalah 8% per tahun. Oke, kita jawab yang B. Oke,
yaitu besar bunga yang diperoleh setelah 4 tahun. Kita gunakan rumus yang tadi, Bn sama dengan I kali 1 tambah I pangkat N kurang 1 kali M0. Berarti B4 karena yang ditanyakan adalah diperoleh setelah 4 tahun. B4 sama dengan 0,08 kali 1 tambah 0,08 pangkat ini 4 kurang 1 kan, kurang 1 kali 15 juta. B4 sama dengan 0,08 kali 1,08 pangkat 3 kali 15 juta. Jadi bunga yang diperoleh setelah 4 tahun adalah 0,08 kali 1,259 kali 15 juta adalah 1.510.800 rupiah. Jadi ini bunga yang diperoleh Pak Andi setelah 4 tahun. Nah, sebenarnya dari dua rumus yaitu modal akhir pada periode tertentu dan besar bunga pada periode tertentu, ini masih bisa diotak-atik, ya. Masih bisa, ini tergantung soalnya, ya. Misalnya diketahui MN-nya, ditanyakan M0-nya, ya. Diketahui MN dan suku bunganya ditanyakan adalah pinjaman atau simpanan awalnya. Atau juga MN dan MO-nya diketahui, yang ditanya adalah suku bunganya. Atau juga MN, kemudian MO, kemudian I-nya diketahui, yang ditanya adalah N atau periodenya. Seperti itu, tinggal nanti rumus ini lah yang akan dikotak-atik. Ini juga misalnya yang diketahui suku besar bunga pada akhir periode, suku bunga yang ditanya adalah modal awalnya. Seperti itu. Jadi ini adalah hanya contoh dasar, nanti dikembangkan lagi pada video-video selanjutnya. Nanti akan kita bahas juga tentang penggunaan rumus besar bunga pada akhir periode, kemudian modal akhir pada periode tertentu dengan beberapa variasi. Untuk itu, ikuti terus channel Abdul Rahim channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.